Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa li baitihi wa ila hadrati ahli kisai musyarafa wa ila sairil a'immati tis'ah wa ila hadrati muallifi kitab Muhammad al-Insan al-Kabil Sidi Syekh Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani qaddasallahu sirrahum wa nawwara bil mustaqim. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita masih di tanggal 15 Ramadan ya. Jadi sudah kalau tarawih sudah mulai kunut. Kemudian juga bertepatan dengan haul muallif kitab ini, pengarang kitab ini yaitu Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani, juga ayah dari guru kita Syekhuna Maimun Zubair ya, yaitu Kiai Zubair Dahlan, juga wafatnya pas 15 Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan guru-guru kita ya, para beliau-beliau. Melanjutkan pembahasan kemarin tentang kamalu hayaihi sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan rasa malunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Abu Dawud an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza balaghahu 'anir rajuli syai'un lam yaqul ma balu fulan walakin yaqulu ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Jadi misalkan Rasul itu dikabari oleh sebagian sahabatnya tentang perilaku seseorang yang kurang baik misalkan. Nah, Rasul itu kalau menegur secara umum itu tidak menyebut namanya. Jadi misalkan saya di pesantren dikabari misalkan Nanang berbuat pelanggaran misalkan. Nah, kemudian saya umumkan sebagai pengingat kepada santri-santri yang lain. Itu saya tidak menyebut namanya, tapi hanya menyebut perbuatannya. Artinya, misalkan kalau melanggar begini-begini maka akan mendapat ini, atau hukumannya seperti ini. Nah, dulu Rasul juga begitu. Kalau ada di antara sahabatnya yang melakukan sesuatu yang kurang pas, nah terus kemudian sampai beritanya kepada Rasul, terus beliau ingin mengingatkan kepada sahabat yang lain supaya tidak meniru, supaya tidak mengikuti perbuatan orang tersebut tadi ya. Nah, Rasul itu tidak menyebut namanya, tapi hanya menyebut perbuatannya. Jadi ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Jadi tidak menyebutkan fulannya, tidak menyebutkan namanya. Nah, jadi tetap Rasul tegurannya dan ingatannya kepada sahabat lain juga dapat, tetapi tidak menyinggung orang yang melakukan kesalahan. Itu menunjukkan rasa malunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika haya'uhu sallallahu alaihi wasallam minal qaumil ladzina atalul julusa indahu ba'dal akli. Fastahya ay yaqula lahum insarifu. Hatta nazalat al-ayah fi dzalik kama fi sahihil Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu. Jadi termasuk rasa malunya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau itu sungkan ya, kalau bahasa Jawa ya, istilah kita itu sungkan, enggak enak. Jadi merasa tidak enak kalau misalkan harus menegur sahabat-sahabatnya yang mungkin berdiam diri, bertamu lama-lama di rumahnya, apalagi setelah makan kan gitu. Karena tradisi Arab ya sama kayak tradisi kita, itu misalkan biasa kadang ada satu rumah itu mungkin mengadakan tasyakuran atau masak-masak, kemudian mengundang tetangga-tetangga dekat ya. Nah, dulu tradisi Arab juga begitu. Rasul juga kadang begitu. Apalagi kalau misalkan ada hajat ya, ada memang peringatan, misalkan walimah, misalkan walimatul urs atau pernikahan gitu kan. Nah, ketika sahabat-sahabatnya Nabi berkumpul di rumah Nabi, apalagi untuk makan bersama gitu ya, itu kan
biasanya setelah itu ngobrol lama gitu kan. Nah padahal secara tidak langsung itu mengganggu Rasul karena beliau butuh istirahat, beliau butuh ibadah. Nah tapi dengan adanya sahabat-sahabat di rumah beliau yang ngobrol lama, apalagi kepada Rasul ya, namanya sahabat-sahabatnya pada Rasul tentu seneng kalau bisa berlama-lama. Nah tapi secara tidak langsung itu mengganggu Rasul. Tapi di sisi lain Rasul itu tidak berani ya, dalam artian sungkan, nggak enak kalau menegur sahabatnya. Nah, akhirnya sampai nanti turun ayat yang mengatur etika tata cara sahabat Nabi bertamu kepada Nabi. Termasuk nanti etikanya itu tidak boleh sahabat Nabi itu datang begitu saja kepada Nabi nyelonong ya. Nah karena logikanya Rasul ketika di rumah ya adalah seorang kepala keluarga, seorang bapak rumah tangga yang punya tugas-tugas rumah tangga. Kemarin kan kita pelajari Rasul itu ya memperbaiki sandalnya sendiri, menjahit pakaiannya sendiri, dan membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga lainnya. Nah itu kan kalau kebanyakan tamu, kalau bahasa sekarang ya, atau adat pesantren kebanyakan orang sowan, yaitu Rasul nggak bisa melakukan itu. Makanya akhirnya ada aturan dari Quran. Ini Allah yang langsung menentukan ya. Dari Quran Allah menentukan bahwa orang yang mau bertamu atau bertanya kepada Rasul tentang persoalan agama itu itu hendaknya bertanya ketika di masjid. Jadi supaya tidak mengganggu waktu Rasul bersama keluarganya. Jadi Rasul kalau sudah keluar, apalagi di masjid, berarti beliau memang sudah menyediakan waktunya untuk umat. Tetapi kalau beliau berdiam diri di rumah, artinya beliau ingin ibadah, ingin melakukan hal-hal rumah tangga ya, pekerjaan rumah tangga. Makanya nanti ada aturan sahabat Nabi itu etikanya tidak bertamu kepada Rasul selain kalau ada kesempatan di masjid, kalau mau bertanya sesuatu ya, atau dipersilahkan oleh Rasul. Nah, di sini diceritakan dari hadis yang diriwayatkan sahabat Anas ya. Ya, terima kasih. Ya. Cek. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah alaihi wa alihi wasallam arusan bi Zainab faqalat li Ummu Sulaim law ahdaina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadiyatan. Qala Anas faqultu laha if'ali fa'amadat ila tamrin wasaminin wa aqittin fattakhadhat haisatan fi barmatin fa arsalat biha ma'i fantolaktu biha ilaihi faqala du'ha thumma amaroni faqala li ud'u rijalan sammahum wad'u li man laqita fa fa'altu alladhi amaroni farja'tu fa idzan al baitu ghassun bi ahlihi wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu fi tilkal haisah wa takallama ma sya'allah thumma ja'ala yad'u asyratan yakuluna minhu yaqulu lahum udhkuru ismallah wal yakul kullu rajulin mimma yalihi hatta tasadda'u kulluhum. Jadi ceritanya pada satu ketika ya, ketika Rasul menikah dengan Zainab, salah seorang istri Nabi. Jadi ketika Rasul menikah dengan Sayyidah Zainab ya, jadi nama ini tradisi Arab ya. Dalam tradisi Arab itu nama seseorang itu bisa sama, bisa mirip. Seperti nama Zainab, ada yang istrinya Rasul, ada yang putrinya Rasul. Nanti keturunan Rasul juga ada yang namanya Zainab. Wah, jadi namanya sama-sama. Makanya kita harus membedakan itu ya, harus tahu ini Zainab yang mana. Makanya kalau di Arab karena nama seseorang itu sering kali sama, biasanya dinisbatkan kepada nasabnya. Jadi sama-sama Zainab, ada Zainab binti Jahash, ada Zainab binti Muhammad, dan seterusnya dan seterusnya.
Nah, ketika Rasul ini menikah dengan Zainab dan mengadakan walimah, walimah itu ya semacam tasyakuran lah kalau bahasa kita ya. Karena memang itu sendiri diperintahkan oleh Rasul, dianjurkan. Jadi mengadakan walimah itu hukumnya sunnah. Kalau terutama aslinya kalau pernikahan ya. Meskipun di kita nanti ada walimah safar, orang kalau mau naik haji, ada walimatul khitan, ada macam-macam ya. Yang paling umum ya walimatul urs. Karena itu memang yang dianjurkan Nabi. Dulu ceritanya Nabi itu ketika di Madinah satu hari beliau bertemu dengan seorang sahabatnya, kalau tidak salah Jabir bin Abdillah. Nah, Jabir ini ketemu dengan Rasul di pasar. Jabir kelihatan sumringah, seneng. Ditanya sama Rasul, Jabir, kenapa kamu kok wajahmu kelihatan sumringah gitu kan? Kata Jabir, iya Rasul, kemarin saya habis nikah. Nah, akhirnya kata Nabi, aulim walau bisyatin. Adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Karena untuk ukuran Arab, nyembelih seekor kambing itu ya sesuatu yang kecil ya. Nah, makanya itu anjuran kalau ada pernikahan hendaknya diadakan walimah, walimatul urs. Sebenarnya intinya itu walimah itu mengumumkan satu ya, walimah itu tujuannya sebagai bentuk syukur ya, tasyakuran. Jadi karena kita sudah melaksanakan misalkan pernikahan atau khitan atau mau naik haji, kita mewujudkan, mengekspresikan rasa syukur kita dengan berbagi, dengan bersedekah ya, dengan walimah. Salah satunya kan dengan walimah itu kita memberi makan orang lain. Yang kedua, khususnya dalam hal pernikahan, walimah itu tujuannya adalah isya'ah ya kalau di bahasa fikihnya. Isya'ah itu apa? Isya'ah itu intinya mengumumkan. Jadi memberitahukan, oh sekarang si fulan ini sudah nikah dengan fulanah. Jadi supaya orang tahu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak timbul fitnah. Jadi orang tahu, oh sekarang si fulan ini sudah nikah dengan fulanah. Jadi kalau misalkan ada laki-laki dengan perempuan terlihat bareng, orang sudah tahu, oh itu memang suami istri. Jadi tidak timbul fitnah. Tujuan walimah itu sebenarnya. Jadi tidak harus walimah itu dalam bentuk resepsi yang mewah, yang megah, yang boros, itu enggak. Walimah itu sebenarnya asal kita ngundang orang, memberi makan, itu udah cukup. Yang penting tadi tujuannya isya'ah, mengabarkan, memberitahukan bahwa si fulan sekarang misalkan sudah nikah dengan fulana. Nah itu. Selain ya tentu kalau dalam akad nikah sudah ada saksinya ya, 2 saksi kalau kita mazhab Syafi'i. Ya meskipun hampir semua ulama ya, dan yang memang berlaku di kita yaitu mazhab Syafi'i yang juga diberlakukan oleh pemerintah kita melalui KUA, kalau pernikahan harus ada 2 saksi. Nah selain itu tadi kalau bisa ada walimahnya untuk isya'ah tadi ya, menyiarkan, mengabarkan bahwa fulan ini sudah menikah dengan fulana. Nah makanya Nabi dulu ketika menikah dengan Sayyidah Zainab itu juga mengadakan walimah. Nah, ketika Nabi mengadakan walimah, Ummu Sulaim ini membuat makanan ya, dari campuran kurma, kemudian tepung dan dari samin. Nah, ini makanan khas sana lah, makanan khas Arab, namanya haisah. Haisah itu campuran dari tamar, samin dan akitin. Di tamar itu kurma, kemudian samin ya, dicampur nanti jadi makanan namanya haisah. Nggak tahu bentuknya seperti apa ya. Nah jadi Ummu Sulaim ini membuat makanan untuk walimahnya Nabi, kemudian diantar ke rumah Nabi ketika Nabi menikah dengan Sayyidah Zainab. Nah ketika diantar, yang antar ini seorang khodimnya Nabi ya, yang membantu rumah tangga Nabi, namanya sahabat Anas bin Malik. Ketika dibawa makanan itu dari tempat Ummu Sulaim kepada rumah Nabi, terus Nabi mengatakan doha, udah taruh aja di situ. Kemudian Nabi memerintahkan sahabat Anas tadi untuk mengundang beberapa orang yang nama-namanya disebutkan Nabi, rijalan sammahum. Selain itu juga Nabi mengundang pokoknya orang yang kamu temui di jalan siapa aja, undang aja kata Nabi kepada sahabat Anas tadi ya. Kemudian akhirnya
diundang. Sambil sahabat Anas mengundang beberapa orang tadi. Nah, ketika kembali ke rumah Nabi, ternyata rumah Nabi udah banyak orang. Jadi orang yang diundang tadi sudah pada berdatangan. Akhirnya ya namanya banyak orang, dipersilahkan makan oleh Nabi, kemudian ya ngobrol gitu kan. Nah, sampai akhirnya bubar semuanya. Nah, ini nanti dijelaskan. Intinya tadi, kalau hal seperti itu tuh Nabi nggak enak kalau mau menegur sahabatnya. Ya bahasa kasarnya kan jadi terkesan kayak ngusir ya. Tapi etikanya memang begitu. Kita itu dulu ya, sahabat Nabi itu nggak boleh berlama-lama dengan Nabi kalau tidak ada keperluan mendesak, kalau bukan karena hajat, karena itu mengganggu Nabi. Wa fi riwayati Muslim wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syadidal haya ay istahya ay yaqula lahum insarifu. Jadi Nabi itu malu kalau harus mengatakan insarifu, bubar kalian. Nah, kan nggak enak. Nah, jangankan Nabi, kita aja kadang kalau ada orang bertamu ke rumah kita, terus kita mungkin merasa terganggu atau mungkin harus mengerjakan hal-hal lain juga tidak enak kan kalau kita tiba-tiba mengatakan insorifu, udah bubar, kan nggak enak. Makanya tradisi kita itu ya kalaupun kemudian harus meninggalkan tamu, ya mungkin dengan kalau bahasa sekarang memberi kode-kode ya, bahwa kita ini lagi sibuk atau kita ini mau mengerjakan sesuatu. Nah, itu biasanya kalau orang kita juga sudah paham kayak gitu. Kalau punya rasa sensitivitas ya, itu udah paham, oh yang tuan rumah ini lagi ada kegiatan atau mau mengerjakan sesuatu. Jadi tamunya itu juga nggak berlama-lama. Nah, repotnya kalau tamunya itu nggak punya perasaan, ya itu yang repot. Makanya kita juga penting ya punya sensitivitas itu. Jadi tahu kapan orang ini sibuk, kapan orang ini sedang longgar, diajak untuk berdialog, untuk ngobrol. Nah, jadi kita harus punya sensitivitas. Nah, dulu Nabi karena banyak sahabatnya, gantian satu persatu yang nggak ada selesai-selesainya kan. Nah, makanya nanti ya diatur oleh Allah melalui Quran tadi ya. Jadi kalau Nabi sudah keluar, sahabat-sahabat boleh bertanya. Itu Nabi sudah menyediakan waktunya untuk umat. Tapi kalau dalam rumah jangan diganggu. Tsumma kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwal hujurat wa kharajtu min ithrihi. Fakultu innahum qad dhahabu faraja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadakhala al-baita wa arkhas sitra wa inni lafil hujrah wa huwa yaqul ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina inah walakin idza du'itum fadkhuluh fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits inna dzalikum kana yu'dzin nabi fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haqq. Jadi kejadian tadi ketika Nabi mengadakan walimah ya, artinya mengundang sahabat-sahabatnya untuk makan-makan lah di rumah beliau ketika beliau menikah dengan Sayyidah Zainab. Nah, tamunya nggak pulang-pulang ini sahabat-sahabatnya. Akhirnya Nabi justru yang keluar, Nabi yang akhirnya keluar lah gitu ya, keluar dari rumah. Nah, sampai akhirnya mungkin sahabatnya akhirnya merasa nyadar ya, wah ini kayaknya Nabi sudah merasa terganggu dengan kita. Akhirnya sahabatnya satu persatu pulang, sampai akhirnya semua sudah pulang. Ketika semua sahabatnya sudah pulang, Anas bin Malik tadi nyari Nabi tadi orang-orang sudah pulang semua, udah nggak ada di rumah. Akhirnya Nabi kembali ke rumah, wa arkhas sitra, kemudian menurunkan siter itu tirainya ya. Jadi menunjukkan bahwa itu kan menunjukkan kalau tirai itu diturunkan menunjukkan ya tidak menerima tamu, kira-kira kan gitu. Nah, dan itu jadi asbabun nuzul ayat di surat An-Nur kalau nggak salah ya. Ini yang mengatur tata cara bertamu ke rumah Nabi. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu
diatur etikanya atau tata caranya bertamu ke rumah Nabi itu jangan masuk rumah Nabi kecuali kalau diizinkan. Ya, terutama kalau tadi ada undangan ya, undangan. Walakin idza du'itum fadkhulu, tapi kalau memang diundang Nabi silahkan masuk. Fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits. Kalau kalian sudah makan tadi kan, sudah makan, ya sudah fantashiru, maka bersebarlah, artinya ya kembali ke tempat masing-masing. Wala musta'nisina li hadits, jangan memperbanyak atau memperpanjang obrolan. Masih di situ terus ngobrol. Jadi kayak di warung kopi kan gitu. Kenapa? Karena inna dzalikum kana yu'dzin nabi. Karena perbuatan tersebut berlama-lama di tempat Nabi itu menyakiti Nabi ya atau mengganggu Nabi. Nabi yang mau ibadah, mau zikir, mau tafakkur jadi terganggu kan. Padahal beliau itu juga kepala rumah tangga, ya seorang suami, juga seorang ayah, seorang kepala yang mengatur Madinah juga. Jadi kan banyak hal yang harus dipikirkan. Kalau sahabatnya banyak yang bertamu, apalagi sampai lama-lama, ya itu mengganggu Nabi. Tetapi fayastahi minkum, tapi Nabi itu malu dari kalian, malu kepada kalian kalau harus menegur atau ya sampai ngusir, itu kan nggak enak. Kita aja nggak enak, apalagi Nabi kan gitu. Nah, tapi wallahu la yastahi minal haq. Allah tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Makanya Nabi malu mengatakan, akhirnya Allah yang berfirman melalui Al-Qur'an ya, melalui Al-Qur'an. Ya meskipun nanti disampaikan Nabi, tapi kan ini yang berfirman Allah, bukan Nabi sendiri. Jadi karena nabinya malu kalau harus menegur sahabatnya. Nah, akhirnya Allah yang turun tangan ya. Wal muradu annahu sallallahu alaihi wasallam yastahyi haya'a karamin ay yaqula lahum insarifu wa hum julusun indahu wallahu la yastahyi min bayanil haqqil wajibi ittiba'uhu. Jadi Nabi itu malu kalau harus mengatakan tadi insarifu, bubar kalian, kan malu. Sedangkan mereka duduk di sisi Nabi. Ya satu sisi namanya sahabat juga seneng bisa berlama-lama dengan Nabi, tapi sisi lain ya tadi itu mengganggu Nabi. Wallahu la yastahi min bayanil haqqil wajibi ittiba'uhu. Tapi Allah tidak malu untuk menjelaskan kebenaran yang wajib diikuti. Wa hadza la yunafi annahu subhanahu muttasifun bihaya'il karami allaiqi bimaqami rububiyyatihi ta'ala. Meskipun ini bukan berarti Allah juga tidak punya rasa malu. Beda. Artinya Allah tetap punya rasa malu dalam artian malu mengazab hamba-hambanya, tapi Allah tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Ini dijelaskan Nabi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum hayyun karim yastahi min 'abdihi idh yarfa'u yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifran ay khaliyataini. Termasuk ya, kata Nabi ya, menjelaskan bagaimana sih bentuk atau wujud rasa malunya Allah itu. Jadi Allah itu malu kalau ada seorang hamba yang berdoa mengangkat kedua tangannya, tetapi Allah membiarkan kedua tangan itu dalam keadaan kosong. Artinya apa? Artinya kalau ada hamba berdoa dengan ikhlas, dengan memenuhi etika, kemudian juga tidak melanggar ya, dan memang tujuannya baik, insya Allah Allah kabulkan kan gitu. Karena Allah itu malu tidak mengijabah, tidak mengabulkan doa hamba-hambanya. Meskipun wujudnya nanti bisa macam-macam ya, tidak harus sesuai yang kita minta. Fabi'tibari anna italatal julusi kanat indahu sallallahu alaihi wasallam fi baitihi istihya'an minhum ayyusarihahum fil amri karaman minhu walakinnal mawqif yatatallabu bayanal haqqi fi dzalika la mahalata faja'al qur'anu bil bayani minal malikid dayyan jalla wa ala. Jadi karena Nabi malu atau sungkan ya untuk menjelaskan secara terus terang kepada sahabatnya. Nah, dan Allah menghargai rasa malu Nabi tadi, maka akhirnya Allah yang turun tangan dengan berfirman lewat Quran tadi ya. Dan Allah
menyadari, artinya Allah mengetahui bahwa meskipun Nabi malu, tapi kan ini keadaan atau situasi yang harus dijelaskan ya. Ya tatallabu bayanal haqqi fi dzalika. Nah, makanya Allah tetap jelaskan kebenarannya melalui Quran. Nah, karena Nabi malu kalau harus menegur sendiri. Wa min hayaihi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza aradal hajata ab'ada ay qasada makanan ba'idan mun'azilan. Rawahu Ibnu Majah an Bilal ibni Harth wa ramaza fil Jami' as-Shaghir li sihhatihi. Jadi termasuk juga bentuk rasa malunya Nabi. Ini dulu ya, dulu kan belum ada kamar mandi, belum ada WC, apalagi yang ada di dalam rumah. Nah, kalau leluhur kita aja, nenek moyang kita di kampung-kampung itu kan masih banyak yang, kalau kita lihat rumah-rumah model dulu ya, itu kamar mandi itu terpisah dari bangunan utama rumah. Dulu kalau zaman saya mondok itu masih tahu, masih ngelihat model rumah-rumah lama yang kamar mandinya itu di luar rumah, jadi nggak di dalam bangunan utama rumah. Nah, apalagi dulu lah zaman Nabi malah belum ada WC, belum ada kamar mandi. Jadi kalau mau qadaul hajat, mau buang air, ya nyari tempat-tempat yang sepi, tempat yang ya semak-semak lah atau apa gitu kan. Nah, begitu juga Rasul karena malu, makanya kalau beliau mau qadaul hajat itu ab'ada, nyari tempat yang jauh, yang terpencil, yang nggak diketahui orang karena malu. Kalau qadaul hajat kan terus ketahuan orang kan malu. Ya, buang air terus ketahuan orang itu malu. Nah, ini bahkan nanti Imam Malik ya, Imam Malik bin Anas, seorang ahli hadis ya, mengarang kitab Muwatta, gurunya Imam Syafi'i, dan juga yang mendirikan atau meletakkan dasar mazhab Maliki. Itu kan beliau tinggalnya di Madinah. Itu beliau itu kalau mau qadaul hajat, kalau mau buang air itu keluar dari kota Madinah yang lama ya. Nah, tentu bukan pengertian Madinah sekarang. Kalau kota Madinah sekarang tentu kan udah luas. Nah, kota Madinah yang lama itu dulu batasnya ya yang sekarang mungkin jadi Masjid Nabawi. Jadi Imam Malik itu kalau mau qadaul hajat keluar dari komplek kota Madinah yang lama ya, yang Qodimah yang lama. Kenapa? Ketika ditanya Imam Malik, kenapa kok kalau mau buang air jauh-jauh amat kan gitu? Kata beliau, istahya itu, saya itu malu kalau misalkan saya qadaul hajat ternyata di tempat di mana dulu pernah diinjak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saking Imam Malik itu menghormati Nabi dan malu dengan Nabi, malu sampai-sampai beliau itu malu kalau misalkan buang air di tempat yang pernah diinjak oleh Nabi. Karena Nabi kan dulu di Madinah kan gitu. Maka kalau Imam Malik mau qadaul hajat itu keluar dari komplek Masjid Nabawi, komplek Madinah yang lama gitu ya. Nah, itu sebagai bentuk rasa malunya Imam Malik. Bahkan beliau juga padahal orang yang kaya raya, orang yang sangat mampu, itu kalau dalam sehari itu makannya cuma sekali. Ditanya kenapa begitu? Kata beliau, kalau saya banyak makan, nanti juga berarti saya akan banyak buang air. Sedangkan kalau saya banyak buang air, satu, saya itu malu dengan Allah. Karena tadi saya itu malu kalau dilihat Allah kok sering ke kamar mandi. Kalau ke kamar mandi kan satu, pasti ke tempat yang jorok ya, yang nggak baik. Yang kedua kan kalau kamar mandi kita pasti buka aurat kan gitu. Sedangkan Allah itu maha mengetahui. Jadi kata Imam Malik, saya itu malu kalau sering dilihat Allah kok buang air kan gitu, buang air terus kan gitu. Makanya beliau itu untuk menjaga itu dalam sehari itu makan itu cuma sekali. Jadi sehari itu biasanya qadaul hajat buang air juga cuma sekali gitu. Yang kedua juga kalau sering qadaul hajat kan merepotkan, karena tadi beliau kalau qadaul hajat tuh harus jalan agak jauh sampai ratusan meter, mungkin sampai ya sekilo lebih mungkin kan. Nah, kalau sering buang air kan jadi repot, mengganggu waktunya kan gitu. Wa min hayaihi sallallahu alaihi wasallam aidan annahu kana idza aradal hajata lam yarfa' thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Dan Nabi kalau mau buang air juga tidak mengangkat pakaiannya sampai beliau di tempat buang air. Artinya
Kan kadang kita ya, misalkan mentang-mentang mau ke kamar mandi atau mau dari kamar mau ke kamar mandi misalkan, mentang-mentang niatnya mau mandi, terus kita kan sering kali udah nggak usah pakai kaos, telanjang dada aja kan gitu. Nah tapi kalau Rasul enggak, meskipun mau buang air, mau ke tempat buang air, itu tetap beliau pakai pakaian yang menutup aurat. Baru sampai di tempat qadaul hajat beliau membuka pakaiannya yang seperlunya. Kalau kita kan enggak, mau mandi dari kamar itu udah nggak pakai baju, kadang cuma pakai celana pendek kan gitu. Masih mending kalau pakai sarung kan gitu. Ya, tapi ya meskipun itu juga nggak salah ya, nggak sampai dosa juga enggak. Tapi artinya kalau Nabi saking malunya, etika beliau itu tidak membuka baju sampai di tempat buang air. Wa min hayaihi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza arada ay yadkhulal mirfaqa ayil kanif labisa hidaahu wa ghatta ra'sahu. Jadi beliau kalau mau masuk tempat buang air tadi ya, itu masih memakai sandalnya dan menutup kepalanya ya, artinya beliau masih menjaga seperti itu. Maka ada juga guru-guru kita itu bahkan kalau mau ke kamar mandi masih pakai peci ya, karena tadi ya mungkin meniru Nabi dan malu kalau di kamar mandi terus telanjang atau gimana kan gitu. Wa min hayaihi sallallahu alaihi wasallam ma rawahul Imam Tirmidzi fi Syama'il. Jadi dari kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi ini dibacanya macam-macam. Ada yang baca Tirmidzi, ada yang baca Tarmidzi, ada yang baca Turmudzi. Yang benar mana? Ya Allah alam. Dan semuanya bisa benar. Karena nama yang bukan dari bahasa Arab ya. Nah, istilahnya ajam ya. Itu kadang dibaca apa aja itu bisa. Kalau kata guru saya dari Mbah Mun, dari bapaknya Mbah Mun, Kiai Zubair Dahlan, itu prinsipnya a'jamiyun fasna' masyita. Kalau ada lafadz ajam, ada nama atau lafadz ajam yang bukan dari bahasa Arab ya, itu terserah mau dibaca apa aja, itu enggak ada yang salah. Nah kayak nisbat Imam Tirmidzi ini ada yang baca Tirmidzi, ada yang baca Tarmidzi, ada yang baca Turmudzi. Nanti ada ulama fikih namanya Asnawi, ada yang baca Isnawi. Ada juga ulama fikih namanya Ustukhri, tapi ada juga yang baca Istukhri. Banyak macam-macam. Ada lagi namanya Shibromalisi, ada yang baca Shibromulasi. Wah, macam-macam lah, banyak gitu ya. Nah, kayak dulu ulama Jawa yang di Mekah ya, murid dari Syekh Abu Bakar Syato yang ngarang I'anah Thalibin, namanya Syekh Mahfud At-Turmusi, karena beliau lahirnya di Termas, di Pacitan. Itu ada yang baca At-Tarmasi, ada yang baca At-Turmusi. Ya itu sama-sama benar gitu. Nah, itu bahkan Indonesia sendiri itu kalau kita dengar Habib Umar ya, Habib Umar bin Hafid itu kalau nyebut bukan Indonesia. Jadi nunnya didomahkan Indonesia. Jadi pokoknya kalau nama selain yang dari bahasa Arab itu dibaca apa aja itu boleh. Tuh ya. An Aisyata annaha qalat ma nadhartu ila farji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw qalat ma raaitu farja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika li syiddati hayaihi wa kamali waqarihi wa tasatturihi kullat tasattur. Nah ini dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah, istrinya beliau. Nah ini mungkin hal-hal yang kaitannya rumah tangga ya, makanya hanya bisa dijelaskan istrinya. Nah ini cukup kita ketahui. Jadi saking malunya Nabi itu, Aisyah istri beliau yang salah satu istri beliau yang paling dicintai Nabi, itu kata dia, saya itu tidak pernah, mohon maaf ya, tidak pernah melihat farjinya Rasulullah atau kelaminnya Rasulullah. Itu karena betapa malunya Nabi, jadi beliau itu malu kalau sampai ya mohon maaf kelaminnya ketahuan bahkan oleh istrinya. Maka bahkan istrinya aja nggak tahu kelaminnya sendiri, kelaminnya Nabi ya.
Tu li syiddati hayaihi wa kamali waqarihi wa tasatturihi kullat tasattur. Dan Nabi itu sangat menjaga ya, atau sangat menutupi itu, bahkan terhadap istrinya. Ini wa fi syarhi syama'il li Syekh Al-Qari wa Syekh Muhammad ibn Qasim Jassus rawa Abu Shalih an wa ma ra'aitu minhu wa la ra'a minni. Jadi bahkan ini etikanya ya, Nabi itu mohon maaf kalau berhubungan suami istri dengan istri-istrinya itu beliau tetap menutupi tubuhnya ya, artinya tetap ya artinya yang dibuka hanya anggota tubuh yang diperlukan, itu pun juga tidak dibuka begitu saja. Bahkan ma ra'aitu minhu wa la ra'a minni, Nabi tidak melihat saya, artinya kata Aisyah ya, dan saya juga tidak melihat Nabi, maksudnya anggota tubuh yang sifatnya apa tersembunyi lah ya tadi contohnya kayak kelamin kan gitu. Wa akhrajal Bazzar an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min wara'il hujurat wa ma ra'a ahadun auratahu qattu. Qala al-Qari fi syarh syama'il isnaduhu hasan. Jadi Rasul itu kalau mandi di balik tembok, supaya apa? Supaya tidak kelihatan orang, maka tidak pernah ada orang yang melihat auratnya Nabi, bahkan mungkin istri-istrinya juga. Nah itu tentang rasa malunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang masuk ke bab yang menjelaskan tentang kamalu judihi, kesempurnaan kedermawanan atau sifat dermawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-karamu wal judu wasakha'u huwa al-infaq an ridon fima ya'zumu naf'uhu wa khotoruhu au badlul mali fi sabilin min sabilil khairi wal birri. Jadi yang dimaksud dengan dermawan, sifat dermawan yaitu menginfakkan atau mengeluarkan harta kita dengan penuh kerelaan pada hal-hal yang manfaatnya besar atau punya arti penting gitu ya. Atau dalam pengertian lain badlul mal fi sabilin min subulil khairi wal birri, mengeluarkan harta dalam satu di antara banyak kebaikan atau ya kebaikan ya. Jadi mengeluarkan harta dalam satu di antara banyak kebaikan. Karena kita kan tahu kebaikan itu kan banyak. Bisa misalkan kita mengeluarkan harta untuk bangun masjid, untuk menyantuni anak yatim, untuk memberi fakir miskin, untuk infak ke pesantren, wah banyaklah macam-macam manfaatnya. Nah, yang namanya dermawan ya pokoknya mengeluarkan harta untuk salah satu di antara banyak kebaikan itu. Waqad kanal karamu min sajayan Nabi alaihi salatu wasalam fitratan wa tarbiyatan ilahiyatan wa taujihan minal Qur'an. Jadi sifat dermawan itu sudah menjadi sajayan Nabi, sudah jadi watak yang menempel, watak alami Nabi yang sudah jadi fitrahnya beliau. Jadi memang bawaan beliau, bawaan lahir beliau itu ya memang dermawan. Nah, selain itu juga watarbiyatan ilahiyatan, sifat dermawan itu karena didikan yang sifatnya ilahi ya. Juga wataujihan minal Qur'an, dari petunjuk-petunjuk arahan-arahan dari Qur'an. Fakana yahuddu 'alal karami wa yushajji'u. Jadi karena Nabi itu dermawan, beliau juga mendorong sahabat-sahabatnya untuk bersifat dermawan. Jadi melakukan tasji' ya, memotivasi, mendorong sahabat-sahabatnya juga untuk dermawan. Wa yaqulu as-sakhiyu qaribun minallah qaribun minan nas qaribun minal jannah. Ya, kata Nabi, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, karena orang kalau dermawan pasti disukai orang lain kan gitu. Secara umum orang kalau dermawan itu pasti disukai oleh orang lain. Ya meskipun pasti ada juga yang gak suka, orang yang hasut, yang punya prasangka, wah ini orang ini dermawan karena ada maunya, orang ini dermawan ada kepentingannya. Ya, padahal yang dituduh belum tentu benar. Nah makanya secara umum ya, ini secara umum orang kalau dermawan itu disukai dan dekat kepada Allah, dekat kepada orang lain, dan dekat dengan surga.
Maka kalau dulu anekdot atau guyon dari guru saya itu ya, alamat surga itu ya atau alamatnya orang dermawan ya dekat-dekat surga kan gitu. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Sebaliknya, orang yang pelit, yang bakhil itu jauh dari Allah, tidak disukai Allah, jauh dari orang lain, karena orang kalau pelit itu nggak disukai orang lain, juga jauh dari surga, tapi justru dekat dengan neraka. Alamatnya orang pelit itu ya dekat-dekat neraka gitu kira-kira. Wa yaqulu ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Dalam hadis lain Nabi juga menyebut, mendorong untuk orang bersifat dermawan. Jadi kata Nabi, tidak ada satu hari pun di mana seorang hamba itu bangun di pagi hari kecuali ada dua malaikat yang turun. Yang satu itu mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak hari ini ganti dari infaknya. Ya entah berupa pahala, entah berupa keberkahan, entah mungkin berupa harta yang juga berlipat ganda ya. Sebaliknya wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Malaikat yang lain mendoakan, ya Allah, orang-orang yang pelit, yang menahan hartanya dari menginfakkannya, mudah-mudahan engkau beri kerusakan, engkau beri kehancuran untuk hartanya. Nah, jadi makanya kita tentu harus bersifat dermawan ya, meskipun juga jangan sampai terlalu berlebihan. Kalau di istilah Quran itu alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi orang kalau yang menginfakkan hartanya tidak berlebih-lebihan, lam yusrifu wa lam yaqturu, juga tidak terlalu pelit. Nah, tapi wa kana baina dzalika qawama. Jadi seimbang. Jadi enggak terlalu terlalu boros, terlalu banyak mengeluarkan, juga tidak terlalu pelit. Nah, tapi tengah-tengah. Jadi nggak boleh juga misalkan kita uang jajan kita 300.000 semuanya kita infakkan, ya nggak bisa jajan. Ya jangan sampai seperti itu juga. Ya sebagiannya disedekahkan, tapi sebagiannya kita pakai sendiri juga nggak apa-apa. Wa yaqulu iyyakum wasyuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Terus Nabi juga mengatakan iyyakum wasyuhha, hindarilah sifat kikir, karena sifat kikir itu yang menghancurkan, yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Walam yakun juduhu likasbi mahmadatin awit tiqo imang kosotin. Nah ini yang penting. Tapi sifat dermawannya Nabi itu bukan ditujukan, bukan karena ingin mencari pujian, ingin mendapat pujian, atau untuk awit tiqo imang kosotin, atau untuk menghindari celaan supaya nggak dicibir orang. Jadi bukan gitu. Nabi itu dermawan bukan karena ingin dipuji, juga bukan karena menghindari dicela. Nah, beda dengan kita. Kadang kan sekarang ada orang dermawan misalkan karena ingin namanya disebut, diumumkan di masjid misalkan. Ya meskipun kita juga nggak boleh nuduh orang lain ya, tapi kita introspeksi diri kita sendiri. Ya meskipun harus kita akui zaman sekarang ada dan mungkin banyak ya orang yang mungkin berinfak karena ingin dilihat orang, atau infak karena ada kepentingan, karena ada keperluan, mau nyalek, mau nyalon DPR atau kepala daerah atau lurah, harus bagi-bagi sembako, bagi-bagi apa. Nah tapi bagi-baginya itu dermawannya bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena ingin mendapat pujian atau ingin dipilih kan gitu kan, kalau politisi kan gitu. Bahkan naudzubillah nanti kalau sudah terpilih maunya balik modal dengan korupsi kan gitu. Jadi sebenarnya itu nggak ngasih. Jadi yang diberi awal itu untuk dia supaya dipilih, dicoblos. Nah, tapi nanti dia minta balik modal kalau udah menjabat dengan korupsi, main proyek macam-macam, ya itu namanya bukan dermawan kalau itu dagang namanya. Jadi ngeluarkan modal tapi untuk mendapat
keuntungan yang lebih besar. Jadi bukan dermawan, bukannya mengeluarkan harta, malah untuk dapat yang lebih banyak kalau itu. Nah, itu Rasul tidak seperti itu, nggak kayak zaman sekarang ya. Walam yakun lil mubahah, juga tidak untuk berbangga-banggaan. Tadi ya ingin disebut, dikenang orang, dikenal orang, disebut namanya, bukan. Awil istiglal, awil ijtizab al madihin, awil ijtizabil madihin, atau untuk mengambil manfaat dari orang lain. Kadang kan ada orang misalkan dermawan kepada orang supaya orang lain itu tunduk dengan dia. Mentang-mentang kaya, dia dermawan supaya orang lain itu tunduk. Kalau diminta apa-apa nurut, kalau disuruh apa-apa mau. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi artinya kedermawanannya itu karena ada maunya. Jadi justru dia dermawan tapi ingin dapat manfaat dari orang lain, ingin eksploitasi orang lain. Nah, itu nggak boleh. Mending sekalian mempekerjakan, kan gitu. Kalau gitu kan fair. Mempekerjakan misalkan asisten rumah tangga, digaji sekian, tugasnya memang membantu pekerjaan rumah tangga, kan jelas fair. Transaksinya itu ijarah, transaksinya sewa tenaga, kan itu. Jadi akan jelas ini kerja, yang ini mengupah. Nah, tapi jangan sedekah tapi biar mengeksploitasi orang. Nah, itu nggak jadi sedekah kalau itu namanya. Balkana fi sabilillah wa ibtigha'i mardatillah. Nah, tapi kedermawanan Nabi itu semata-mata untuk mencari ridho Allah. Kana fi himayatid din wa fi mu'azaratid da'wah wa fi muharabatil ladzina yasudduna an sabilillah. Nah, sedekahnya Nabi, kedermawanan Nabi itu ditujukan satu untuk menjaga agama. Ya kalau sekarang ya mungkin dengan menjaga syiar agama ya, bangun masjid, bangun pesantren dan lain-lain ya, itu syiar agama. Wa fi mu'azaratid dakwah, untuk membantu dakwah. Mungkin kalau dulu Nabi mengutus sahabatnya kemana untuk berdakwah, itu dibekali oleh Nabi. Wa fi muharabatil ladzina yasudduna an sabilillah, juga di zaman itu untuk memerangi orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah, yaitu orang-orang kafir ya. Namanya apa? Namanya perang kan juga butuh biaya. Untuk bikin senjata, untuk bekal makanan dan seterusnya kan, untuk tenda. Nah, itu juga butuh harta. Nah, Nabi juga dermawan untuk itu. Wa kana fil infaqi 'alal fuqara'i minal muslimin alladzina faqadu amwalahum fi sabilillah aw ajazu 'anil kasbi. Nah, selain itu Nabi juga menggunakan kedermawanannya untuk berinfak kepada fakir-fakir dari umat Islam, yang terutama orang-orang fakir di zaman itu banyak yang tidak memiliki harta fisabilillah karena demi jihad fisabilillah. Karena kita tahu ya, sahabat muhajirin itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu dengan tangan kosong, artinya nggak bawa kekayaan apa-apa kecuali mungkin hanya sedikit pakaian atau kebutuhan harian. Artinya semua hartanya ditinggal di Mekah. Jadi sekaya-kaya apapun orang muhajirin ketika hijrah ke Madinah ya kembali ke nol, kan gitu. Nah, kepada orang-orang yang seperti ini, yang kemudian mungkin mereka kesulitan untuk untuk bekerja, untuk mendapat penghasilan, maka diberi infak oleh Nabi. Nah, kecuali kalau ada beberapa sahabat yang mungkin karena kecakapan berdagang, akhirnya meskipun dia hijrah mulai dari nol usahanya, tapi bisa kembali dengan cepat mengembalikan kekayaannya. Di antaranya yang kita kenal misalkan sahabat Abdurrahman bin Auf gitu ya. Jadi karena pandai, pinter dan cakap berdagang, ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau beberapa hari di pasar mengamati. Nah, nanti nggak lama kemudian mungkin dalam waktu bulanan atau tahunan beliau sudah jadi kaya raya lagi. Nah, tapi kan nggak banyak yang seperti itu. Nah, yang tidak seperti itu, yang mungkin kesusahan bekerja, yang tidak punya harta karena tadi jihad fisabilillah, itu yang diberi infak oleh Rasul. Wa kana fi ri'ayatil yatama wal ayama wa kana fi tahriril ariq. Nah,
Jadi juga selain berinfak kepada orang fakir, juga Nabi berinfak untuk menjaga atau mengasuh anak-anak yatim dan para janda. Ya, ini juga berhubungan karena Nabi sadar betul banyak orang yang anak yang menjadi yatim, banyak perempuan yang menjadi janda karena suami-suaminya, karena bapak-bapaknya itu gugur di medan perang bersama Rasulullah. Nah, makanya Rasul menghargai itu, Rasul mengapresiasi keluarga orang-orang yang gugur di medan perang membela Rasulullah. Makanya sahabat janda-jandanya disantuni, anak-anaknya yang yatim ditanggung hidupnya dan diberi kasih sayang. Makanya masyhur kan ada hadis yang menceritakan itu ya. Jadi hadis ini kemudian dilakukan oleh seorang penyanyi perempuan asal Maroko atau Tunisia, saya lupa, namanya Dursaf Hamdani. Itu kemudian rame kan, viral lah ya, yang sampai sekarang. Itu satu ketika pas hari Id, entah Idul Fitri, entah Idul Adha, itu ada seorang anak yang terlihat bersedih, disamperin oleh Rasul. Kenapa kamu kok sedih? Padahal sekarang ini kan hari Id, harusnya semua orang bergembira. Kata si anak tadi, ya Rasul, anak tadi nggak nyadar kalau itu Rasulullah, nggak tahu, masih anak-anak kan gitu. Bagaimana saya nggak bersedih, sedang saya itu memperingati hari Id tanpa bersama ayah saya. Kenapa ayah kamu? Katanya Rasul, karena ayah saya itu gugur dalam perang bersama Rasulullah. Nah, mengetahui itu Rasul itu terus mengatakan kepada anak tadi belum tahu kalau itu Rasulullah. Ama tardo an ayyakuna Rasulullahi aban wa Fatimatu ukhtan wa Aisyatu umman. Kalau bahasa kita ya cung ya, atau orang Betawi tong kan gitu, masih anak kecil. Nah, apa kamu tidak senang kalau misalkan Rasul itu menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, dan Fatimah menjadi saudaramu? Artinya ya dianggap seperti anaknya Rasul kan gitu. Ya tentu anak itu senang luar biasa. Baru kemudian setelah itu dia tahu ternyata orang yang berbicara tadi adalah Rasulullah. Dan ketika itu, setelah itu ya hilanglah rasa duka cita di hati anak tadi ya. Nah, itu menunjukkan kembali ke kemarin ya, rasa welas asihnya Nabi terhadap anak-anak. Dan juga tadi karena Rasul itu menyadari banyak yang seperti anak-anak tadi jadi yatim, banyak perempuan jadi janda karena suami-suaminya, bapak-bapaknya gugur di medan perang. Nah, membela Nabi. Nah, akhirnya Nabi mengasihi, menyayangi, menyantuni janda-janda tadi, anak-anak yatim tadi. Karena kan bapaknya, suami-suaminya gugur membela Rasul gitu. Nah, Rasul balas mengapresiasi keluarga yang ditinggalkan tadi. Salah satunya dengan mengasihi dan berinfak. Wa kana fi tahriril ariqba alladzina katabu mallakahum ala malin. Nah, ini zaman dulu ya, untuk menebus budak. Wa kana fi ijtidzabi may yura ta'allufu qulubihim min ghairil muslimina liyataqawwa bijtidzabihim al-islam. Juga Rasul itu dermawan terhadap orang-orang yang mungkin baru masuk Islam atau orang yang belum masuk Islam tapi diharap dapat ditarik hatinya atau dapat dibuat tertarik kepada Islam. Nah, ini mu'allaf ya, mu'allaf. Jadi supaya mu'allaf itu merasa diapresiasi oleh Islam, kemudian diberi infak, diberi zakat, supaya mereka semakin mantap, semakin kuat ikatannya dengan Islam. Maka masyhur yang paling terkenal, Nabi setelah perang Hunain itu dapat ghanimah yang sangat banyak. Itu banyak di antara harta ghanimah tadi itu dibagi-bagikan kepada orang-orang di Mekah, orang-orang Quraisy di Mekah yang baru masuk Islam ketika Fathu Makkah. Jadi masuk Islamnya baru. Itu malah dikasih Nabi, ada yang dikasih 100 kambing,
ada yang dikasih macam-macam lah. Itu tujuannya apa? Tujuannya dengan Rasul memberi itu mereka jadi merasa punya ikatan dengan Islam dan dengan Rasul. Oh, Muhammad yang selama ini saya musuhi ternyata adalah orang yang baik. Justru dia memberi saya, kan gitu. Maka banyak di antara orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam itu akhirnya bersaksi menyatakan sekarang itu Rasul itu ahabbun nasi ilayya, yang sebelumnya mereka sangat benci terhadap Rasul karena ternyata Rasul itu memaafkan mereka, tidak menghabisi mereka, justru memberi kesempatan mereka masuk Islam dan malah memberi harta kepada mereka. Mereka justru simpati, justru tertarik dengan Islam. Nah, tujuannya itu Rasul berinfak ya. Bahkan banyak di antara sahabat-sahabat Nabi yang besar ya, termasuk orang-orang Ansor ketika itu yang malah tidak kebagian harta rampasan perang. Nah, karena logika Nabi itu orang-orang Ansor, sahabat-sahabat Nabi yang sudah sahabat besar ya, kibarus sahabat ya, tokoh-tokoh utama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu tanpa diberi oleh Rasul itu sudah taat pada Rasul, jadi nggak usah dikasih lagi. Nah, justru orang-orang yang baru masuk Islam ini supaya tertarik dengan Islam, supaya mau menganut ajaran Islam dengan utuh, dengan sempurna, harus diservis, dilayani, dikasih harta. Yaitu logika nubuah, logika kenabian. Makanya itu biasa di antara guru-guru kita, kiai-kiai kita ya, kalau ada mungkin orang yang baru masuk Islam atau orang awam, orang abangan ya, itu kalau datang ke tempat kiai itu dijamu luar biasa. Tapi untuk santri-santrinya kadang diperlakukan ya seadanya, biasa aja gitu, seperti tamu biasa. Nah, apa tujuannya itu? Apa rahasianya? Ya karena Rasulullah dulu juga begitu. Kalau ada orang mu'alaf baru masuk Islam, supaya hatinya tertarik dengan Islam untuk menjalankan ajaran Islam dengan sempurna, diberi servis, diberi pelayanan, diperlakukan dengan perlakuan yang membuat orang itu merasa tersanjung. Jadi dia merasa diapresiasi dengan Islam atau oleh Islam. Tapi kalau orang yang sudah kuat Islamnya nggak perlu itu. Nah, itu yang dicontohkan Rasul. Wa kana karamun Nabi sallallahu alaihi wasallam itharan ala nafsihi wa ahlihi wa kana karamun Nabi sallallahu alaihi wasallam itharan ala nafsihi wa ahlihi fa huwa yu'ti ahwaja ma yakunu ila ma yu'tihi wa yabdzulul katsira wa huwa muhtajun ilal qalil. Jadi bahkan saking dermawannya Nabi, beliau itu mengalahkan dirinya sendiri dan keluarganya. Artinya mungkin lebih banyak harta yang beliau infakkan dibanding yang beliau pergunakan untuk dirinya dan keluarganya. Nah, makanya disebut wa yabdzalul katsir wa huwa muhtajun ilal qalil. Nabi itu hanya membutuhkan sedikit harta. Nah, karena itu beliau lebih banyak membelanjakan hartanya, mengeluarkan hartanya untuk infak di jalan Allah. Wa kana yunfiqu fi sabilillah mastata'a ay yunfiqu wa huwa yastaqillu ma anfaqu. Nah, beliau berinfak fi sabilillah untuk kepentingan agama Allah dengan harta yang sebanyak apapun yang beliau mampu, kan gitu. Nah, tapi meskipun demikian, meskipun beliau berinfak sangat banyak, tapi yastaqillu ma anfaqu, beliau masih menganggap sedikit. Artinya beliau tidak merasa yang saya beri udah banyak, gak usah infak lagi. Enggak. Rasul itu sebanyak apapun yang beliau infakkan masih menganggap, masih merasa yang diinfakkan itu masih sedikit. Supaya apa? Supaya beliau terus berinfak. Kalau orang merasa infaknya udah banyak kan, gak usah infak. Yang kemarin juga saya udah sering infak, udah banyak infak. Nah, kan gitu jadinya. Nah, kalau Rasul enggak, sebanyak apapun yang diinfakkan tetap dianggap sedikit. Jadi supaya beliau tetap berinfak. Wa kana yu'til ata al jazla fala yastaghfiru ma a'ta. Jadi Rasul memberi banyak pemberian tapi tidak menganggap banyak terhadap apa yang diberi.
Wa ma su'ila an syai'in qattu 'alal Islam illa a'tahu wa ma su'ila syai'an qattu faqala. Rasul itu sebisa mungkin kalau diminta sesuatu beliau tidak mau menjawab tidak atau tidak mau tidak memberi. Kalau beliau mampu akan beliau beri orang yang meminta. Apalagi kalau ya tadi yang meminta itu orang yang baru masuk Islam kan gitu. Wa balagha bihil karam annahu kana yastahyi ayyuradda atau ayyarudda sa'ilahu khaliyal yadaini mu'tadhiran bil faqat. Dan di antara kedermawanan Nabi itu beliau itu malu kalau harus menolak orang yang minta, sedangkan orang tadi yang minta tadi khaliyal yadaini, jadi tidak mendapat apa-apa, kedua tangannya kosong karena tidak mendapat apa-apa. Mu'tadhiran bil faqah, kalau Rasul itu berdalih ya atau beralasan sedang tidak punya, itu beliau juga malu. Jadi beliau itu malu kalau tidak bisa memberi karena alasan atau karena dalih apa sedang kekurangan. Nah, makanya kan di antara ciri orang beriman itu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Jadi baik dalam keadaan banyak harta atau sedikit harta tetap berinfak. Nah, Rasul juga begitu. Beliau berinfak itu bukan hanya ketika keadaan mampu, bukan hanya ketika keadaan lapang ya atau banyak harta. Bahkan ketika beliau hartanya terbatas, beliau tetap berinfak. Bahkan beliau sampai malu kalau tidak bisa berinfak, tidak bisa memberi karena alasan kekurangan, sedang tidak punya ya gitu. Nah, ini kemudian ini cerita yang agak panjang ya. Ini insyaallah kita lanjut besok. Sudah jam 5:30 lebih. Semoga bisa bermanfaat. Walafu minkum tsumma qala ja'ahu rajulun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.